Baik, Shalom, selamat malam, selamat hari Sabat untuk kita semua. Pada saat ini, saya rindu untuk membagikan kesaksian hidup, di mana Allah begitu baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi saya, dalam kehidupan keluarga saya, di mana penyertaan Tuhan selalu nyata, ya, selalu nyata. Namun sebelum saya memberikan kesaksian, saya undang kita semua pemirsa Hope Channel untuk kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kebutuhan terbesar kami untuk mendengarkan kesaksian hidup bagaimana penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan masing-masing kami. Biarlah Engkau yang ada di depan hamba-Mu untuk berkata-kata menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi pribadi hamba, bagi semua pemirsa yang mendengarkan pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kesaksian saya langsung saja ya. Saya baru tiba beberapa waktu yang lalu di kota Manado. Ya, jadi akhir bulan Desember tanggal 28 saya naik kapal dari Tanjung Priuk, naik kapal Doro Ronda dan bersama istri dan anak saya. Itu kali pertama anak saya ya Paulsen yang masih umur 1 tahun 11 bulan ini, Februari ini sudah mau 2 tahun. Dan ini yang saya mau saksikan untuk menjadi kekuatan kita ya, bagaimana penyertaan Tuhan. Jadi pada tanggal 28 Desember kami naik kapal menuju ke Surabaya. Pada saat itu kapalnya ternyata gelombang besar dan ombak. Pokoknya gelombang dan ombak itu tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya sudah pernah banyak kali naik kapal, tetapi baru kali itu saya merasakan gelombang yang sangat besar. Tiba di Surabaya, tiba-tiba anggota jemaat kami yang ada di Tangerang, yang ada di KPA, langsung telepon. Ternyata mereka sudah telepon sudah beberapa waktu, sudah berapa banyak mereka telepon, tapi tidak aktif karena di tengah laut. Saya cepat-cepat angkat. Pada saat tiba, mereka bilang, pendeta, tidak apa-apa. Mereka katakan seperti itu. Kebetulan mereka sementara naik satu mobil untuk ikut ibadah. Pada waktu itu hari Rabu. Setiap hari Rabu pagi ada ibadah KPA di Tangerang. Jadi mereka satu mobil itu mereka ganti-gantian ambil HP. Tidak apa-apa pendeta. Tidak terjadi apa-apa. Tidak tenggelam kapalnya. Ternyata sebelumnya mereka lihat di televisi bahwa di berita-berita dari Metro TV lah apa pokoknya di berita-berita yang disampaikan bahwa gelombang laut itu besar waktu tanggal 28 seterusnya. Kami 1 minggu di kapal. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan tahu, kami kaget karena mereka mengatakan banyak katanya kapal-kapal yang tenggelam karena gelombang pasang, ombak yang besar. Tetapi puji Tuhan, saya kasih kuat mereka, kami tidak apa-apa, kami sudah di Surabaya, dan saya bagikan ayat pegangan saya kepada mereka walaupun kami yang naik kapal pada saat itu. Saya bilang begini, saya ambil ayat, saya katakan kepada anggota-anggota jemaat yang ada di KPA Cibodas yang ada di Tangerang, saya bilang, saya punya pegangan ayat Alkitab, ayat firman Tuhan yang saya terus sampaikan kepada kalian yang terdapat di dalam Markus pasal 4 ayat 39. Saya bilang, kalian karena kalian di mobil, saya tidak suruh baca, tetapi saya mau katakan saja bahwa di situ dikatakan Yesus bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya katakan seperti itu kepada anggota KPA. Saya bilang, kami merasakan ombak gelombang yang besar. Bayangkan di kapal itu di tengah laut, anak buah kapal yang biasanya mondar-mandir jualan kan keripik, minuman, supermi apa semua, dari pagi sampai malam tidak ada yang keluar.
karena begitu besar gelombang itu. Tetapi yang saya pegang bahwa kami tidak akan terjadi apa-apa karena ada Yesus di kapal itu. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kami. Dan puji Tuhan dengan iman yang saya dan istri saya pegang, kami bisa sampai di Surabaya. Saya bilang begitu. Tuhan dapat menghardik akan angin, akan badai, akan gelombang. Dia hanya berkata, tenang, diamlah, maka gelombang itu akan reda. Walaupun gelombang dari Tanjung Priuk sampai ke Surabaya itu tidak henti-hentinya, tetapi gelombang badai dalam hati saya dan istri saya menjadi tenang. Karena kenapa saya katakan? Karena ada Yesus di dalam kapal yang kami tumpangi. Lanjut cerita, kesaksian saya belum sampai di situ waktu di kapal. Dalam perjalanan dari Surabaya mau ke Manado, saya sakit. Ya biasa amandel. Tetapi amandel ini, radang ini membuat saya panas dingin. Jadi saya tidak biasa kapal panas kan. Tetapi tiba-tiba karena sakit saya minta istri saya ambil selimut kedinginan. Jadi saya tutup selimut kedinginan. Tetapi karena sudah tidak tahan, ada klinik di dek 6. Jadi terpaksa biar pakai kaos kaki, pakai jaket 2 lapis, naik ke dek 6. Periksa, dikasih obat, dan puji Tuhan, tidak selang 1 hari sudah sembuh. Saudara-saudara tahu, sampai di Manado, pergumulan kami juga terus datang silih berganti. Paulsen anak kami sakit, istri saya sakit, belum ada pekerjaan, belum ada tempat pelayanan. Saya sudah bawa lamaran untuk pelayanan, tetapi belum dipanggil-panggil. Bayangkan sudah kurang lebih 1 bulan tidak dipanggil. Sudah tidak ada apa-apa. Jadi mau pusing bagaimana. Tetapi ada saja pertolongan Tuhan datang. Kasih uang, ada saudara, ada tetangga, ada donatur, kasih kami berkat. Jadi kita ke puskesmas, dapat obat. Jadi istri saya sembuh, anak kami sembuh. Tetapi masih ada pergumulan, yaitu belum dapat pelayanan, pekerjaan. Kami tunggu, kami berdoa. Pada waktu itu kebetulan 10 hari berdoa. Masuk pada doa semalaman suntuk atau doa semalam-malaman, saya bergumul mendoakan untuk dapat pekerjaan, dapat pelayanan. Berdoa. Saya berdoa, menangis dengan Tuhan. Karena satu malam kan, dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh, itu yang saya sebutkan. Tolong berikan pelayanan. Kalau saya cuma sendiri, Tuhan, tidak masalah. Bekerja kapan, tidak masalah. Tapi saya ada istri, ada anak. Tidak lama kemudian Tuhan jawab doa saya. Akhirnya, tiba-tiba dari konferensi DKM, telepon pagi-pagi, suruh datang ke kantor. Kami tidak pikir kalau dipanggil untuk pelayanan, tetapi tiba-tiba saya pergi, sudah ada tanda tangan kontrak. Saya tanda tangan, besoknya saya langsung pergi ke tempat pelayanan itu, dapat pekerjaan. Namun yang saya ingin saksikan kepada umat-umat Tuhan di hari Sabat ini, di dalam ayat-ayat pegangan yang kita juga bisa menjadi penguat untuk iman kita, di dalam Lukas pasal 8 ayat 50. Di situ dikatakan, Lukas pasal 8 ayat 50, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Dalam kesakitan, dalam pergumulan, waktu dari Jakarta, Tanjung Priuk sampai ke Manado, bahkan pergumulan silih berganti, saya masih percaya, dan sampai saat ini saya percaya, bahwa Yesus ada dalam kehidupan kami. Yesus sudah membawa kami ketika kami selesai pelayanan di Jakarta. Yesus bawa kami ke Manado. Kami percaya, keluarga kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan cuma bilang, jangan takut, percaya saja. Dalam kisah cerita dalam Lukas pasal 8 ini, menceritakan ada 2 tokoh yang sakit, hampir mati, dan pendarahan. Tetapi kata-kata Yesus yang dapat menyembuhkan baik fisik maupun rohani, kata-kata yang sama bisa menjadi bagian dan pegangan kita. Contoh anak dari Yairus, dia sudah mati.
Tetapi karena Yairus yang adalah petinggi tokoh-tokoh agama waktu itu mempercayai Yesus yang dia sembah, bahwa dengan Yesus memegang akan anaknya pasti akan sembuh. Ini bagaimana sentuhan fisik daripada Yesus dapat menyembuhkan. Beda ceritanya dengan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia harus berusaha untuk pergi kepada Yesus dan menyentuh Yesus baru dapat kesembuhan. Begitu juga dengan saya. Kadangkala dalam pergumulan keseharian saya dan keluarga, kadangkala kami ragu karena manusiawi. Tetapi dalam kehidupan kami, Tuhan hanya minta untuk sentuh akan jubah Yesus. Pergi kepada Yesus untuk menyentuh kami, keluarga. Dengan cara apa? Berdoa, baca firman, itu dapat menyentuh kami. Lewat hati dengan tuntunan Roh Kudus. Itu dapat menyentuh, membuka tingkap-tingkap langit untuk Yesus mencurahkan berkat. Kadangkala kita sudah banyak, sudah ada berkat, sudah ada sesuatu yang kita miliki, kekayaan, harta, jabatan, kedudukan. Yesus mau tolong kita, kita bilang, Tuhan minta maaf, saya masih ada, masih berkecukupan. Tuhan tidak perlu tolong saya. Kadang-kadang seperti itu. Padahal Tuhan mau menolong kita untuk tetap setia kepadanya. Dengan demikian, saya mengajak kepada kita semua dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan pernah kita lupakan akan kebaikan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan akan pertolongan Tuhan setiap saat. Kadangkala kita sudah lupa akan penyertaan Tuhan di waktu yang lalu, sehingga di waktu yang akan datang kita ragu akan penyertaan Tuhan. Biarlah dengan kesaksian ini kita diingatkan kembali untuk membangun hubungan dengan Yesus lebih intim lagi. Karena hanya Yesus saja yang dapat menyertai dan menolong kita, menopang kehidupan kita dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun duka, baik duka secara fisik maupun duka secara rohani. Tuhanlah satu-satunya benteng perlindungan, pertolongan dalam segala saat. Biarlah dengan kesaksian ini kita dapat terpanggil untuk membuat komitmen bersama Yesus, bahwa Yesus, saya tidak akan meninggalkan engkau, tolong engkau juga jangan meninggalkan saya. Dalam nama Yesus saya bawa kesaksian ini. Amin.